Iya. Karena apa ya, kalau menurut saya secara pribadi sih orang malas itu kan efek ya. Yang harus kita perbaiki itu sebenarnya adalah pola pikir kita sebenarnya, bukan aktivitasnya. Karena aktivitas itu kan cuma hasil daripada pola pikir ya. Ya. Nah jadi harus dipikir dulu apa yang membuat dia jadi malas sholat itu sebenarnya. Jadi bukan aktivitasnya. Jadi kalau ada orang misalnya ada orang dia bilang saat saya malas untuk sholat, saya bilang ya udah ayo kita coba belajar dulu. Saya nggak membenarkan malas sholatnya, tapi saya ngajak dia belajar dulu karena saya tahu bahwa itu cuma efek doang dan kita nggak ada gunanya untuk fokus pada efek. Nah sedangkan sebabnya itu adalah di sini, di kepala dia isinya. Jadi daripada kita paksa ya mendingan kita ajak dia ngobrol kenapa dia malas sholat. Iya biasanya karena 5 waktu kebanyakan gitu, atau enggak ya udah gimana ya, kayaknya tuh udah kebanyakan dosa kemarin-kemarin, udah kayak gitu tuh. Itu yang saya bilang, efek. Jadi contoh ya misalnya, how come ketika ada orang misalnya, ketika dia udah jatuh cinta sama seseorang mas misalnya, dia bahkan gak usah disuruh, dia akan minta untuk disuruh. Apa yang bisa aku lakuin lagi buat kamu? Kamu mau nggak makan ini? Kamu nggak makan ini? Aku ada restoran yang paling bagus nih. Ini restoran mahal loh, tapi untuk kamu nggak apa-apa. Dia bahkan minta masalah. Jadi orang yang jatuh cinta itu minta masalah kan gitu. Nah berarti masalahnya bukan nggak bisa dong, tapi kurang cinta. Nah itu yang kita bahas. Nah berarti cintanya itu dulu yang ditumbuhkan, maka hasilnya adalah orang mau sholat, orang mau untuk zakat, orang mau puasa dan segala macam aturan. Maka kalau orang bahas tentang Islam ini kita langsung masuk ke hal yang rumit ya. Iya. Kalau kita bahas Islam ya misalnya ya. Islam itu kan bagi beberapa orang rumit ya. Kenapa bagi beberapa orang rumit? Karena dia mulai langsung penjelasannya syariat. Tapi kalau dia mulai penjelasannya adalah justru dari rasa cintanya, akidahnya dulu, rumit itu jadi enggak. Jadi nggak fair ketika contoh misalnya ada orang-orang barat misalnya dia bilang Islam tuh rumit banget. Sholat 5 waktu, harus puasa sebulan penuh, ada zakatnya, ada ini dan itu, rumit banget nih, banyak aturan. Nah sementara dia nggak pernah bahas cintanya dulu. Padahal ada orang-orang yang sudah jatuh cinta, mereka melakukan segala sesuatu yang absurd di luar daripada pandangan orang-orang. Menurut mereka itu biasa. Contoh misalnya, ada orang ketika Coldplay datang itu rebutan tiket. Ikut rebutan gak? Enggak. Ikut rebutan tiket. Kadang-kadang sampai nggak masuk akal loh. Sampai penjualan keberapa tuh katanya tuh. Sampai kemudian apa katanya sampai ini ya penjualan terus penjualan lagi terus dijual lagi dan seterusnya. Sampai tembus 30-40 juta ya. Tapi orang mau. Bagi kita kan absurd. Tapi kita nggak bisa judging juga sih. Kenapa? Karena bagi mereka yang jatuh cinta itu wajar. Itu maksudnya, itu adalah sesuatu biasa gitu maksudnya. Jadi justru orang jatuh cinta tuh minta direpotin. Ini apalagi harus kita lakukan gitu kan ya. Nah jadi 5 waktu itu intinya menjadi berat kalau cintanya masih segitu. Jadi yang harus ditingkatkan cintanya dulu. Termasuk ketika ada orang bilang saya tuh terlalu banyak dosa. Justru itu sholat itu tidak didesain untuk orang yang sudah nggak punya dosa. Justru sholat itu didesain untuk orang yang punya dosa. Makanya dia sholat. Artinya sholat itu kan bagi orang punya dosa ya mas ya. Yang ketika terakhir kali kita selesai kita sholat terakhir itu kita sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita nggak disuruh bilang alhamdulillah keren banget gue. Kita disuruh bilang astagfirullahaladzim. Kita justru merasa bahwa kita punya dosa, makanya kita sholat. Jadi mindset sebenarnya. Tapi menarik tadi Tat soal Islamnya jadi kebanyakan dalam tanda kutip ya, dalam kebanyakan aturan itu tadi ada najis apa segala macam, harus wudunya harus benar baru diterima. Belum mungkin kemarin mereka lupa mandi wajib apa segala macam. Jadi kayak banyak sulit banget sih gitu misalnya. Saya pernah ada di sesi seperti itu Tat. Jadi kayak awalnya mungkin kalau saya memang kecil SD-nya Muhammadiyah. Jadi secara nggak langsung sholat duha gitu-gitu udah dididik dari kecil kan. Benar. Awal-awal karena ketidaktahuan Tat. Jadi ya go on aja. Mandi wajib mungkin begini gitu. Wudu ya ikutin apa yang diperintah aja. Doa iftitah ya udah gini. Al-Fatihah yang penting rukun rukun sholatnya penting jalan apa segala macam. Tiba-tiba makin dalam tahu Islamnya. Oh ternyata ada najis yang kita nggak bisa lihat, tapi kita nggak bisa sholat. Habis itu ada kayak wudu tuh harus bener, harus sampai sini, kaki harus bener semua. Kalau nggak diterima. Jadi kayak kok jadi makin rumit itu gitu Tat. Belum lagi pembahasannya wudu tuh dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Yang ini saat kemarin lihat kajian Ustadz Hadi Hidayat, ternyata muka tuh harus gimana. Kayaknya bahkan kita salah semua gitu ya. Iya, pas masbuk misalkan. Datang masbuk, oh ternyata kalau ruku tuh harus Allahu Akbar dulu karena itu rukun sholatnya, baru Allahu Akbar lagi kan. Betul. Itu aja kayak oh salah ya gitu maksudnya. Oh kemarin tuh salah gitu Tat. Betul. Nah itu juga termasuk salah satu kritik kita terhadap dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia itu memulai pelajaran Islam dengan what and how.
tapi minus why. Itu problem yang sangat besar sekali itu. Karena ketika orang belajar what and how dan nggak punya why, dia cuma menjalaninya cuma sekedar aja. Begitu dia tahu dan dia sudah berkembang akalnya, ini menjadi problem besar bagi dia. Kenapa? Karena dia merasa saya melakukan ini bukan karena kesadaran saya. Nah, why ini adalah bagian bagian mindset, non fisik. Kalau what and how kan bagian fisik ya, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diindikasikan, sesuatu yang bisa untuk dievaluasi dan seterusnya. Tapi masalah-masalah non fisik ini ternyata itu yang paling berpengaruh. Nah, makanya di Indonesia itu yang pertama adalah tentang masalah what and how itu yang diajarkan lebih dulu daripada pertanyaan why. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah detail lagi ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang sangat detail dengan minum teh. Gimana? Jadi saking cintanya dia dengan budaya minum teh, Mas. Itu minum teh itu aturannya banyak banget bagi dia. Saya ketemu lagi dengan ada orang yang dia benar-benar mencintai audio. Jadi audiophile gitu kan ya. Pokoknya maniak audio banget. Itu Mas, itu aturannya banyak banget Mas. Kalau kamu misalnya pergi ke ruangannya harus begini. Kalau duduk harus di posisi ini, di sini harus ada di sini, ini harus ada di sini, segala macam diffuser dan banyak banget lah urusannya itu pokoknya. Itu baru urusan teh, baru urusan audio. Saya pernah ketemu lagi dengan orang yang benar-benar maniak mobil. Itu pokoknya sangat detail sekali. Orang yang jatuh cinta itu akan detail Mas. Itu yang membedakan antara orang jatuh cinta dengan orang gak jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta detail. Makanya saya bilang gak fair ketika kita bahas Islam, tapi kita gak bahas cintanya dulu. Kita gak bahas tentang akidahnya dulu. Ketika kita sudah bahas tentang akidahnya, baru fair kita bahas tentang sholat 5 waktu. Kita baru fair bahas tentang segala macam. Nah makanya saya selalu bilang, misalnya contoh ya, ketika saya pergi untuk umroh. Umroh itu kan juga banyak sekali aturan-aturannya Mas ya. Lalu saya bilang pada seluruh orang-orang yang pergi umroh, saya bilang gini, kebanyakan orang-orang pergi umroh itu yang mereka nggak dapat ketika mereka pulang dari umroh itu adalah karena urusan fisik atau non fisik. Saya tanya pada mereka, kebanyakan mereka jawab karena masalah-masalah fisik, tapi sebenarnya tidak. Kita itu gagal melakukan ibadah kebanyakan gara-gara masalah non fisik, bukan masalah fisik. Contoh, di dalam puasa misalnya Rasulullah pernah berkata begini, kamin so'imin, berapa banyak kalian itu ngelihat orang berpuasa, laisa lahum min siyamihi, mereka tidak dapat apapun di dalam siamnya atau saumnya itu illal ju' wal kasal, kecuali dia merasa lapar dan merasa capek. Kenapa? Karena niat mereka, bukan perbuatan mereka yang salah. Jadi lebih kepada bukan rumitnya itu, tapi karena ini loh dalam hati mereka. Jadi contoh gini ya, ada orang yang sholatnya benar, ada orang yang puasanya benar sampai detail dia benar-benar, tapi dalam hatinya dia nggak siap untuk itu, pahalanya nggak dapat. Oh gitu Ustaz? Iya. Tapi ada orang-orang yang dia benar-benar niat mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia mampu, dia pelajari semua dan dia coba untuk semuanya dia lakukan sesuai dengan yang dia pelajari, tapi ada yang miss, itu Allah cenderung akan maafin. Dibandingkan orang yang salah niat. Nah makanya di lapisan itu sebenarnya menurutku sih kenapa kita lebih tertarik untuk belajar tentang masalah why tadi, karena Rasulullah juga memulai dengan masalah why. Maka para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah itu kadang-kadang kita menemukan mereka banyak kurang dalam permasalahan what and how. Tapi karena why mereka sangat kencang sekali, itu banyak dimaafkan oleh Allah dan Rasul. Detail what, how, why ini gimana sih? Nah contoh misalnya takbir itu Allahu Akbar. Kalau didetailkan, kalau misalnya kita mau urusin hukum fikihnya, ada yang mengatakan harus tangannya sampai batas telinga. Lalu kemudian setelah itu dia bersedekap, dia baca suratul Fatihah. Setelah dia baca suratul Fatihah sebagai salah satu daripada rukun salat, dia lanjutkan dengan rukun salat yang lain. Pertanyaannya, kalau andaikan ada orang misalnya dia udah niat salat, terus tiba-tiba dia lupa 1 rakaat, diterima nggak salatnya? Enggak, diterima. Dia lupa 1 rakaat nih, harusnya sholat zuhur 4 rakaat, dia 3 rakaat salam, itu diterima asal dia melakukan segala sesuatu yang paling maksimal sesuai dengan kemampuan dia. Dia atau misalnya diingetin sama jamaah bilang, Ustadz mohon maaf Ustadz, ini tadi Ustadz jadi imam tapi cuma 3 rakaat. Oh saya cuma 3 rakaat ya, iya mohon maaf saya sampai, yuk kita sujud sahwi bareng-bareng. Itu diterima, sholatnya gak usah ngulang lagi. Artinya Allah itu memaafkan segala sesuatu yang bersifat teknis. Kenapa? Karena bersifat teknis itu kalau lewat, kita sudah sesuai kemampuan kita, benar-benar sesuai, itu insya Allah akan dimaafkan oleh Allah kalaupun kurang. Tapi kalau untuk urusan niat, walaupun sempurna kemudian pelaksanaannya, itu cenderung gak dimaafin, cenderung gak diterima. Ada orang sedekahnya betul, misalnya sedekahnya di masjid tapi pengen disebut misalnya, gak diterima oleh Allah. Nah makanya menurutku permasalahan non fisik ini lebih penting daripada permasalahan non fisik. Permasalahan fisik. Kalau di dalam kalau orang di dalam Islam dia sudah benar-benar paham tentang masalah non fisik, masalah hati, masalah niat, masalah cinta pada Allah, insya Allah kedepannya itu akan lebih mudah. Umroh misalnya, kita udah benar-benar niat ini adalah undangannya Allah, ya sudahlah kita
kita udah kayak orang diundang. Namanya orang diundang ya sampai di sana ya apapun dinikmati. Tapi begitu ada orang yang niatnya sudah nggak benar gitu kan ya, walaupun dia ngerti teknisnya, dia paham dan hafal, tapi tetap aja nggak ada nilai dalam perbuatan dia. Karena nilai itu kan tergantung niat. Kalau dia niat tapi lebih sempurna lagi gimana, Tat? Nah itu pahalanya lebih banyak. Nah, itulah makanya kan contoh misalnya di dalam Islam ini Islam konsisten sekali. Contoh misalnya Islam mengatakan, kata Rasulullah dalam Islam tuh pandangan orang tentang baca Quran misalnya sama kayak sholat kan ya. Apakah baca Quran hukumnya bisa baca Quran tuh hukumnya wajib? Tidak. Yang wajib itu belajarnya. Jadi yang wajib itu belajarnya. Ada orang-orang yang sudah belajar mas, entah kenapa sulit banget lidahnya mas. Itu ngomong fa jadi pa, itu orang Sunda misalnya. Orang Minang ngomong po jadi ka misalnya. Dia nggak bisa sempurna dalam mengucapkan Al-Quran. Apalagi dalam lidahnya orang Indonesia kadang-kadang kebolak-balik mas. Itu kan ya. Do jadi za jadi segala macam kebolak-balik. Nah kalau dia misalnya terbata-bata dalam mengucapkan Quran, itu masih dapat dua pahala. Satu pahala adalah pahala baca Quran, satu lagi pahala terbata-bata. Malah lebih enak kadang-kadang. Contoh ya, ada orang lancar baca Quran, alam nasroh laka sodrok, udah dapat pahalanya satu huruf 10 pahala. Nah kalau ada orang baca Quran nggak bisa, alam gitu. Udah berapa kali diucapkan alam itu. Nah berarti udah berapa kali lipat pahalanya, karena pahala susahnya dapat, pahala baca Qurannya dapat. Jadi Islam konsisten. Jadi kalaupun kita dalam masalah teknis kita merasa masih banyak kurang, bagus. Merasa sudah pro itu yang justru nggak boleh. Tapi yang benar-benar kita harus lurusin adalah niat kita sebenarnya. Tadi rasa cinta, rasa pengen untuk menyenangkan Allah sesuai dengan perintah Allah dan seterusnya. Itu yang paling penting. Ya saya alhamdulillah pernah umroh juga Tat. Walaupun itu bukan undangan, maksudnya kayak endorse ya jatuhnya. Astagfirullah. Tapi betul. Sedikit saya potong ya. Dalam pandangan kita umroh itu adalah undangan apapun itu. Ada teman saya yang saya ajak dia, yuk namanya Fuad, kita pergi umroh yuk. Dia juga masih bertanya-tanya sampai pergi ke sana mas. Kenapa harus saya pergi? Kan masih banyak yang lain. Umroh ini nggak masuk bucket list saya dalam tahun ini. Dia bilang bucket list dia pergi ke Seoul misalnya, pergi ke Korea karena dia suka Korea. Kenapa saya dan segala macam. Disitulah kita jelasin bahwa umroh itu bukan pilihan kita. Adapun saya ngajak kamu itu cuma masalah syariatnya aja, masalahnya. Tapi sebenarnya yang ngundang kita tuh Allah. Karena yang nganggap hambanya itu pantas atau tidak Allah, mau percaya mau enggak itu. Tapi itu kenyataannya. Buktinya adalah kalau seandainya umroh itu bukan undangan, banyak orang lebih kaya daripada kita tapi nggak bisa pergi. Iya juga. Ada orang yang pergi mas sampai bandara itu nggak masuk ke Ka'bah mas. Maksudnya sampai bandara dia stres, lalu kemudian sakit, lalu kemudian pulang lagi. Setelah zamannya pulang lagi. Ada yang nyampe hotel mas sakit sampai pulang. Ada yang nyampe hotel nggak sakit nggak apa, kayak istri saya haid, nggak bisa ibadah di masjid. Umroh itu undangannya Allah. Sesukanya Allah mengundang siapa. Nah syariatnya ya ada orang dapat endorse, ada orang misalnya dibayarin, ada orang misalnya dengan uangnya sendiri, itu syariat. Tapi esensinya umroh itu undangan. Iya soalnya waktu pas umroh itu memang kalau secara mental sih belum siap tapi ya. Tapi mau nggak mau karena di endorse ya udahlah berangkat aja. Dan hari pertama nyampe di Madinah dulu sih Tat. Kalau saya itu memang ngedemam dulu tuh awal-awal Madinah. Apalagi kan saya sendirian ya di endorse itu memang berangkat sendirian, perwakilan. Iya belum nikah Tat waktu itu. Belum nikah. Dan harusnya sama almarhum bapak saya. Cuma waktu itu bapak lagi sakit-sakit jadi nggak bisa berangkat. Jadi ya udah saya berangkat sendiri aja deh. Soalnya nggak bisa di cancel kan. Betul. Pas berangkat sendiri emang di kamar itu bertiga sama orang yang saya nggak kenal Tat. Jadi nggak enak ya? Iya jadi kayak makin kayak bahkan ngomong ke pihak endorse aja saya boleh kamar sendiri segitunya Tat. Boleh kamar sendiri nggak saya pas saya awkward nih sama orang nggak saya kenal gitu. Nggak bisa Mas Kemal harus bareng-bareng. Emang gitu aturannya. Oh ya udah oke. Akhirnya sekamar berempat hari pertama demam dan di situ ada bapak-bapak emang. Nah percaya nggak percaya ternyata bapak itu akhirnya kita solid sih memang ke Gua Hiro bareng aja jadi solid gitu. Cuma si bapak-bapak ini entah kenapa akhirnya menjadi sosok bapak saya gitu, menggantikan gitu yang tadinya saya harus ngurus bapak saya untuk tawaf apa segala macam, safa marwah gitu. Akhirnya saya jadi ngurus beliau ini. Ajib. Jadi gitu Tat, tapi memang begitu sholat di situ Tat ya, karena mentalnya bukan mental mau ibadah, keterharuannya tidak ada. Betul. Lewat makam Nabi ya merinding tapi kayak udah gitu. Lihat Ka'bah pun berharap mau nangis pun tidak. Sampai pada akhirnya ngelihat orang-orang sholat kayak orang-orang Arab ini sholat kayaknya semau-mau mereka ya. Kayaknya entah dia mazhab apa kita nggak tahu ya. Tapi jelas kayak
kok sholat begitu ya? Ya pegang-pegang lagi. Ya apa pokoknya nggak sesuai dengan apa yang saya aja. Ya maksudnya orang Arab ternyata di situ saya nyadar yang itu tadi yang mungkin itu mungkin ya udah yang penting cinta Allah aja ya. Betul. Gitu-gitu Tat. Ya itulah memang pentingnya kenapa kita tapi apapun keadaannya itulah undangan